Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, semangat pagi. Selamat datang siswa-siswi kelas 9 SMP Genrus Nusantara Boarding School Kendal dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia bersama Bapak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga di situasi pandemi ini kalian dan keluarga selalu sehat walafiat, bisa beraktivitas seperti biasa dan beribadah dengan lancar. Baik, ini kembali lagi bertemu dengan Bapak. Walaupun pertemuan kali ini Bapak tidak menampilkan video secara langsung ataupun menampilkan foto Bapak. Nah, di sini saya tampilkan aja. Bapak tampilkan foto kalian ini ya, waktu piknik study tour di Bali ini ya. Semoga kita bisa segera bertemu, bertegur sapa di sekolah kita tercinta. Baik, untuk materi yang pertama nih ya, hari ini materi daring bahasa Indonesia yaitu teks laporan hasil percobaan materi bahasa Indonesia kelas 9 SMP kurikulum 2013. Ini di kelas 9 SMP yang mengajar bahasa Indonesia nih ya, yaitu dengan Bapak, yaitu insya Allah sudah kenal dengan suara Bapak ya. Bapak di sini Bapak Istofa di guru bahasa Indonesia kelas 9 di SMP GNBS Kendal. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, gimana di rumah sudah mandi, pakai seragam? Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Semoga Allah paling berkah dan barokah. Ini udah di sini yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang teks laporan percobaan. Nanti pengenalan awal mengenai materi teks laporan percobaan. Kita bahas ada pengertian teks laporan percobaan, kemudian ciri teks laporan percobaan, yang ketiga ada fungsi teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, dan yang terakhir nanti kita bahas mengenai langkah-langkah teks laporan percobaan. Nah, ini untuk pengenalan materi di awal terlebih dahulu di pertemuan ini kita bahas kelima ini. Tapi untuk teks laporan percobaan, tapi sebelumnya disiapkan buku catatannya, nanti bisa kalian rangkum dari materi ini. Harapannya kalian nggak hanya mendengar, tapi setelah mendengar kalian juga melihat juga, nanti menulis kembali, pastinya kalian membaca kembali. Dan harapannya kalian bisa menyampaikan entah itu sendiri ya. Jadi belajar mungkin menjadi seorang guru, menjelaskan dengan misalnya di rumah untuk menjelaskan teks laporan percobaan setelah kalian melihat presentasi dari Bapak ini. Nanti bisa biar kalian lebih paham lagi nanti ya. Baik. Jadi apa itu teks laporan percobaan? Teks sendiri itu kan tulisan ini ya. Kalau laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Itu dari laporan ya. Jadi yang namanya laporan itu berarti sudah berupa hasil ya. Sudah pernah dilakukan. Jadi sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Nah, ini sama ya, eksperimen. Jadi sama halnya dengan teks laporan percobaan. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau
tesis. Nah, ini bisa pembendaharaan kata baru ya. Jadi dugaan hasil atau nama lainnya hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Kita bahas mengenai cirinya, ciri teks laporan percobaan. Tadi sudah disampaikan juga di media pembelajaran, tapi ini ada Bapak ingin menyampaikan yang sedikit ringkas ini ya, kaitannya ciri teks laporan percobaan. Yaitu ada 3, yang pertama fakta, yang kedua lengkap, dan yang ketiga objektif. Di kelas 8 sudah dibahas mengenai materi fakta dan opini ya. Nah, kita coba review kembali dari ciri fakta. Di sini ciri fakta sendiri yaitu peristiwa yang sudah terjadi. Bisa juga telah atau sedang terjadi. Yang sudah terjadi bisa kemarin, bulan lalu, tahun lalu. Kalau yang telah atau sedang terjadi, ini bisa hari ini, sekarang ini, dewasa ini, yaitu bisa yang sedang terjadi. Kemudian ada data pasti dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ini biasanya bisa juga berupa angka, gitu ya. Data pastinya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya juga ciri fakta itu menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, kapan, dan berapa. Misalnya sebagai contoh, sepeda motor tersebut menabrak seorang anak kecil yang tengah menyeberang jalan. Ini juga termasuk ciri dari fakta. Kemudian jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2020 mencapai 269,6 juta jiwa. Ini juga salah satu ciri dari fakta. Ini ya, ada data pasti dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ya. Nah, bedanya dengan opini ini ya. Jadi nama lainnya opini yaitu pendapat. Kalau cirinya yaitu peristiwa yang belum atau akan terjadi berupa kata sifat. Kalau fakta tadi ada data pasti bisa dibuktikan kebenarannya biasanya berupa angka-angka itu ya. Tapi kalau pendapat atau opini itu berupa kata sifat. Jadi kata sifat itu relatif. Nah, misalnya cantik, mahal, murah, itu ya. Itu juga relatif. Pintar. Kemudian menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Jadi proses atau mengapa menanyakan alasan. Penanda kata opini atau pendapat. Ini yang biasanya nanti walaupun ada data angka itu ya, tapi termasuk ciri opini karena ada penanda kata opini atau pendapat, yaitu ada kata mungkin, agar, sekitar, diperkirakan, diduga, akan, bila, jika, kalau, seandainya, dan lain-lain. Contohnya, misal ini ada Kapolsek menduga ada pihak yang sengaja membakar ruko-ruko di daerah Solo tersebut. Nah, ini ada kata apa yang menunjukkan ciri pendapat atau opini? Iya. Benar ya, itu ada kata menduga. Berarti belum pasti. Yang kedua, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus terakhir pada 2020 diperkirakan mencapai 269,6 juta jiwa. Walaupun data pastinya datanya sudah ada 269,6 juta jiwa, tapi di kalimatnya ini ada kata diperkirakan. Berarti masuknya kalimat opini atau pendapat. Bedanya itu ya. Udah paham? Baik. Kita lanjutkan. Untuk ciri yang kedua yaitu lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan. Tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Kemudian untuk ciri kebahasaannya ini ya. Ini yang perlu
kupas lagi, biasanya itu udah lama di rumah, jarang belajar, ya itu lupa tentang ciri kebahasaan ya. Nah, misalnya ini, yang pertama menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Mungkin besok bisa kita kupas tuntas di pertemuan berikutnya ini ya. Menggunakan bahasa yang baku. Misalnya, apotek atau apotik. Ayo, yang di rumah. Perhatikan Bapak ya. Dengar suara Bapak di sini. Apotek atau apotik yang baku. Yang baku itu apotek. Yaitu kalau orangnya namanya apoteker. Bukan apotiker gitu ya. Tiker itu penjaga gawang. Ada yang bilang kiper Pak gitu ya. Baik, jadi ada atlet atau atlet. Biasanya antara E dan I sering salah itu ya. Nah, itu ada yang baku atlet. Ada atletik, bukan atletik gitu ya. Praktek atau praktik. Yang baku adalah praktik. Ada praktikum, bukan praktekum gitu ya. Nah, ini kebetulan belum Bapak tampilkan. Nanti di pertemuan berikutnya ya, insya Allah kita bahas mengenai kaidah bahasa Indonesia yang baku. Ini baru mengenai materi, ciri dari teks laporan percobaan. Yang pertama, untuk tadi ada fakta, ini lengkap. Salah satu kaidah kebahasaannya menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Masih ingat? Lupa Pak, ini ya. Sama halnya kalimat simpleks itu kalimat tunggal yang terdiri dari pola satu kalimat SPO atau SPOK itu ya. Dan kalimat kompleks itu kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara. Oh iya Pak, saya ingat kelas 8 sudah diajarkan itu ya. Nah, tapi besok insya Allah kita kupas lagi kalimat simpleks dan kompleks seperti apa. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata bilangan atau numeralia itu ya. Yang keempat menggunakan konjungsi. Masih ingat konjungsi itu apa? Iya benar, konjungsi itu kata penghubung dan serta itu ya, atau dan sebagainya. Memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Kata depan itu ada di, ke, dari itu ya, dan imbuhan awal. Kemudian menggunakan istilah teknis. Kayak tadi masih ingat hipotesis itu artinya apa? Udah lupa? Iya. Hipotesis namanya itu dugaan hasil itu ya. Terus ciri teks laporan hasil percobaan yang ketiga yaitu objektif. Nah, kalian kalau menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata, setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu yang namanya objektif. Harus nyata, fakta itu ya. Selanjutnya kita bahas struktur teks laporan percobaan. Nah, struktur teks laporan percobaan meliputi apa saja ya? Ada yang pertama itu judul. Yang kedua tujuan. Yang ketiga alat dan bahan. Yang keempat langkah-langkah. Yang kelima hasil. Dan yang terakhir adalah simpulan. Tadi di media pembelajaran sudah ada contohnya yaitu teks laporan percobaan membuat taplak meja itu ya. Itu ada juga contohnya. Ada strukturnya dan teks laporan percobaannya juga ada. Baik, ini tadi mengenai struktur teks laporan percobaan.
Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Ya, jadi strukturnya ada judul, tujuan, alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima hasil, dan yang keenam simpulan. Untuk selanjutnya, Bapak jelaskan mengenai langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Untuk yang pertama, kalian membuat judul terlebih dahulu, menyusun kalimat pembuka, menyusun isi laporan. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Yang kelima, merangkai dan meninjau kembali. Yang keenam, menyunting. Jadi, kalau masih ada kata-kata yang masih salah, penulisan dan sebagainya, itu diperbaiki terlebih dahulu, gitu ya. Misalnya ada yang kata baku yang salah, atau menggunakan kata-kata yang kurang tepat, itu bisa disunting terlebih dahulu, diperbaiki sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ya. Baik, demikian tadi sedikit penyampaian materi mengenai teks laporan percobaan. Untuk pertemuan kali ini anak-anak di rumah silakan untuk membuat rangkuman materi teks laporan percobaan ini di buku catatan bahasa Indonesia kalian. Jadi harapannya kalian sudah mendengar dan melihat, kalian nanti bisa mendengarkan kembali, membaca dan menulis, dan nanti bisa kalian biar lebih paham, coba mempresentasikan sendiri, dipelajari lagi, dipahami lagi. Di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai contoh-contoh teks laporan percobaan, dan nantinya kalian bisa praktek di rumah melakukan suatu percobaan dan membuat teks laporan percobaannya ya. Baik, sekian dari Bapak. Mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Semoga Allah paring berkah dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul quli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.